I want you to take me home, I'm falling. Love me long, I'm rolling. Losing control, body and soul. Mental for sure, I'm already yours. Walk you down, I'm all in. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya terkait tujuan manajemen likuiditas. Adapun tujuan dari manajemen likuiditas yaitu yang pertama, menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan oleh otoritas moneter, yakni Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, mengelola alat likuid agar memenuhi semua kebutuhan cash flow, termasuk kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan. Kemudian yang ketiga, memperkecil terjadinya dana yang menganggur. Dan yang terakhir, menjaga posisi likuiditas dan proyeksi arus kas agar selalu dalam posisi aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah pendekatan dalam manajemen likuiditas. Pendekatan manajemen likuiditas pada prinsipnya ada dua macam, yaitu pendekatan aktiva dan pendekatan pasiva. Pendekatan likuiditas aktiva. Secara historis, aktiva merupakan sumber utama bagi bank untuk memenuhi kebutuhan kas. Instrumen pasar uang seperti obligasi jangka pendek dan sekuritas jangka pendek lainnya termasuk alat likuid di dalam konteks ini karena dapat dijual dengan segera dengan kerugian yang minimal. Permintaan kredit dan penarikan deposito yang relatif besar dapat dipenuhi melalui likuiditas instrumen pasar uang semacam ini. Ada dua hal yang mendasari pendekatan ini di dunia perbankan modern. Yang pertama, aktiva likuid merupakan alternatif sumber dana bank. Yang kedua, sebagai reserve. Dalam situasi pasar uang kurang percaya kepada keamanan bank akan menyandarkan diri pada aktiva likuidnya untuk memelihara operasi bisnisnya. Pendekatan kedua yaitu pendekatan pasiva. Ada perbedaan substansial antara bank kecil dan bank besar di dalam penggunaan manajemen pasiva. Bank besar yang aktif di pasar uang mempunyai keuntungan secara alami daripada bank-bank kecil di dalam hal kemampuan untuk membelanjai atau secara efektif menaikkan dana melalui call money, deposito antar bank, dan jenis-jenis pembelian dana yang lain. Sebaliknya, bank kecil sering memperoleh dana melalui pasar uang melalui exchange of money market service. Keuntungan pendekatan ini adalah aktiva dapat digeser dari instrumen pasar uang yang memberikan keuntungan yang rendah menjadi kredit yang memberikan keuntungan yang lebih tinggi dan surat berharga jangka panjang. Kelemahan pendekatan ini adalah sulitnya estimasi penyediaan dana eksternal. Jumlah dana deposit dan non-deposit tergantung beberapa faktor, antara lain kebijakan moneter, kondisi ekonomi, dan kekuatan finansial yang dimiliki oleh bank tersebut. Terima kasih. Baiklah, saya pemateri keempat akan menjelaskan mengenai teori manajemen likuiditas. Yang pertama ada commercial loan theory yang dikenal dengan istilah productivity theory of credit atau disebut juga dengan real bill doctrine. Jadi teori ini menitikberatkan sisi aktiva dari neraca bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Kelemahan dalam teori ini secara implisit menganggap bahwa likuiditas dapat terpenuhi dengan hanya mengandalkan sumber dari pelunasan atau pembayaran kredit oleh nasabah. Yang kedua ada shiftability theory. Jadi teori ini menjelaskan bahwa likuiditas suatu bank bergantung pada kemampuan bank tersebut untuk memindahkan aktivanya ke pihak orang lain dengan harga yang dapat diramalkan. Yang ketiga ada the anticipated income theory. Jadi dalam teori ini mendorong bank-bank lebih agresif dalam memberikan kredit yang berjangka panjang. Misalnya kredit rumah, investasi, dan konsumsi. Teori yang terakhir ada the liability management theory. Jadi teori ini mengemukakan bagaimana suatu bank dapat menata pasifanya sedemikian rupa sehingga pasifa ini dapat benar-benar menjadi likuiditas.
Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang instrumen manajemen likuiditas. Pertama, sertifikat Bank Indonesia Syariah, yaitu surat berharga berdasarkan prinsip syariah dengan jangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. 2. Deposito antarbank syariah, digunakan sebagai sarana pengelola likuiditas antarbank, baik dalam penempatan dana maupun pemenuhan kebutuhan dana. 3. Sertifikat investasi mudharabah antarbank syariah, yaitu sertifikat yang diterbitkan oleh bank syariah yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek. 4. Fasilitas Bank Indonesia Syariah, yaitu fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank umum untuk menempatkan dana di Bank Indonesia dalam rangka kegiatan operasi pasar terbukti. 5. Fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah, digunakan untuk membantu bank syariah yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek. 6. Fasilitas likuiditas intrahari bagi bank umum berdasarkan prinsip syariah. Untuk mengetahui timbulnya kemacetan dalam sistem pembayaran, maka Bank Indonesia perlu menyediakan fasilitas pendanaan untuk jangka waktu yang sangat pendek sesuai prinsip syariah. Oke, jadi saya pemateri terakhir akan menjelaskan tentang resiko likuiditas. Resiko likuiditas merupakan bentuk resiko yang dialami bank karena ketidakmampuan dalam memenuhi kewajibannya yang mengancam posisi keuangan atau keberadaannya. Risiko likuiditas dibagi menjadi dua, yaitu risiko likuiditas pasar adalah ketidakmampuan melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga pasar akibat kondisi likuiditas pasar yang mengalami gangguan. Contoh risiko likuiditas pasar yaitu bank syariah pada saat memberikan bagi hasil yang tidak wajar, misalkan 80%, equivalent rate 12%, agar nasabah dana mau menyimpan dananya, padahal pada saat yang bersamaan pasar hanya equivalent rate 8,5%. Dan yang kedua adalah risiko likuiditas pendanaan, risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Contoh risiko ini adalah yaitu bank syariah pada saat membutuhkan likuiditas, bank tidak mampu menjual obligasi yang dimilikinya walaupun sudah diberikan diskon yang cukup besar.